Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Aulia. Tempat tanggal lahir saya Makassar 10 Maret 91. Saya ditangkap pada tanggal 6 Januari 2021 di kantor polisi Polda Sulawesi Selatan. Adapun saya ditahan atau ditangkap di kantor polisi Polda Sulawesi Selatan karena saya berbaiat kepada Daulatul Islam yang memimpin Daulatul Islam, yaitu Abu Bakar al-Baghdadi. Saya berbaiat saat itu bersama dengan 100 orang simpatisan dan laskar FPI di markas FPI Makassar di Jalan Sungai Limboto, Makassar. Saya saat berbaiat dihadiri oleh Munarman selaku pengurus FPI Pusat pada saat itu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Seperti telah kita ketahui bersama, hari ini Densus 88 Anti Teror Polri memindahkan 26 tersangka aksi terorisme di Indonesia. 7 dari Gorontalo dan 19 dari Makassar. Untuk di Gorontalo, ya, kelompok ini dikenal dengan Ikhwan Pahuwato. Ini merupakan kelompok Jamaah Ansor Daulah yang tentunya berafiliasi kepada ISIS. Mereka telah mempersiapkan diri, melakukan latihan fisik, latihan bela diri, kemudian juga latihan memanah, latihan melempar pisau, dan juga latihan menembak dengan senapan angin. Dan tentunya kelompok ini punya kemampuan untuk merakit bom. Dan kelompok ini telah merencanakan kegiatan-kegiatan antara lain penyerangan pada Mako Polri, kemudian juga penyerangan pada rumah dinas anggota Polri, dan juga rumah pejabat di Gorontalo. Dan juga berencana akan melakukan aksi perampokan pada beberapa toko yang ada di sekitar Gorontalo. Kemudian untuk kelompok Makassar, 19 orang ini tentunya telah dilakukan penegakan hukum pada tanggal 6 dan 7 Januari 2021. Kelompok ini juga bukan kelompok Jamaah Ansor Daulah, berafiliasi kepada ISIS. FPI dikaitkan dengan teroris. Munarman. FPI upaya menggiring opini. Video pengakuan anggota teroris Ahmad Aulia atau AA disangkal ex-pengurus Front Pembela Islam, Sulawesi Selatan. Nama Munarman juga tersangkut oleh video pengakuan tersebut. Mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam Munarman mengatakan, video pengakuan AA yang mengaitkan FPI dan pelaku teroris ialah upaya menggiring opini publik. Ia tidak berkomentar banyak mengenai namanya yang tersangkut, namun lebih mengungkapkan jika hal tersebut ialah upaya penggiringan opini. Munarman pun tidak memperdulikan perihal pembayatan yang diungkap pelaku teroris. AA tersebut suka-suka mereka lah bikin cerita. Gitulah tuturnya. Sebelumnya, mantan pengurus FPI Sulawesi Selatan juga membantah seluruh pernyataan AA termasuk mengakui sebagai anggota FPI. Salah satu ex-pengurus FPI Sulawesi Selatan, Habib Musin Al-Habsyi, tidak menampik kalau AA memang pernah ikut berkegiatan yang digelar FPI Makassar. Akan tetapi ia menyangkal kalau AA terdaftar sebagai anggota atau laskar. Saudara AA tidak pernah mendaftar sebagai anggota ataupun laskar FPI Makassar maupun di kota atau kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan. Begitulah tutur Habib Musin. Menurutnya, bersangkutan pernah ikut kegiatan yang dilakukan oleh FPI Makassar, maka tidak secara otomatis saudara AA menjadi anggota FPI. Habib Musin juga membantah keras atas pernyataan AA yang menyebut adanya proses baiat mendukung ISIS di bekas markas daerah Laskar FPI Jalan Sungai Limboto, Makassar.
Ia menjelaskan kalau yang dimaksud AA itu adalah acara diskusi umum terkait kondisi perpolitikan dunia secara global. Acara itu dihadiri oleh juru bicara FPI Munarman, almarhum Ustadz M. Basri, dan almarhum Ustadz Fauzan. AA menjadi salah satu dari 26 terduga teroris dari Makassar dan Gorontalo, dibawa ke Jakarta. Sebagian dari mereka disebut anggota Front Pembela Islam atau FPI. Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Pol Rusdi Hartono mengatakan, terduga teroris ditangkap di Gorontalo sebanyak 7 orang dan sisanya ditangkap di Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut Rusdi, 7 terduga teroris yang ditangkap di Gorontalo merupakan kelompok jaringan jamaah Ansarud Daulah. Menurut Rusdi, 7 terduga teroris yang ditangkap di Gorontalo merupakan kelompok jaringan jamaah Ansarud Daulah atau JAD yang dikenal dengan Ikhwan Pahuwato. Pihak kepolisian mengamankan 19 orang terduga teroris di Makassar yang merupakan simpatisan Front Pembela Islam atau FPI. Kuasa hukum FPI Aziz Yanwar mengaku bingung lantaran FPI sudah dibubarkan. Saya juga bingung, sudah bubar masih saja dibawa repot dan ribet. Begitulah ujar Aziz Yanwar kepada awak media. Aziz Yanwar lalu menyinggung organisasi yang terdapat banyak koruptor. Dirinya menyebut organisasi itu masih aman sentosa. Yang masih eksis organisasinya dan banyak koruptor dihasilkan, bahwa sampai-sampai terkait bantuan kemanusiaan juga digarong. Tapi aman sentosa saja tuh, tidak dibubarkan, tidak diblokir sekelilingnya dan diteror. Aman deh pokoknya. Menurut Aziz, kasus korupsi harus menjadi fokus. Sebab efek yang dihasilkan dari korupsi tampak nyata. Padahal korupsi ini nyata dan efek yang dihasilkan juga nyata. Merusak dari semua lini kerusakannya dan akut kerusakannya. Ini harusnya jadi fokus. Begitulah sambung Aziz. Sebelumnya sebanyak 19 orang terduga teroris di Makassar, Sulawesi Selatan yang ditangkap beberapa waktu lalu dibawa ke Jakarta. Pihak kepolisian menyebut mereka semua merupakan anggota FPI dari wilayah Kota Makassar. Begitu pula tutur Kabid Humas Polda Sulsel Kombes Pol Zulfan. Zulfan mengatakan ke-19 terduga teroris itu telah dikirim ke Jakarta hari ini dengan rincian 16 orang laki-laki dan 3 perempuan. Diketahui FPI sendiri sudah dibubarkan pemerintah dan masuk dalam organisasi terlarang yang sudah dicabut status badan hukumnya. Pelarangan itu tertuang dalam surat keputusan bersama atau SKB Kementerian dan lembaga berdasarkan ketentuan perundang-undangan tertanggal 30 Desember 2020. Pemerintah juga melarang masyarakat terlibat kegiatan FPI. Masyarakat juga diminta tidak menggunakan atribut atau simbol FPI. Kelompok ini dikenal dengan Ikhwan Pahuwato. Ini merupakan kelompok jamaah Ansar Daulah yang tentunya berafiliasi kepada ISIS. Mereka telah mempersiapkan diri, melakukan latihan fisik, latihan bela diri, kemudian juga latihan memanah, latihan melempar pisau, dan juga latihan menembak dengan senapan angin. Dan tentunya kelompok ini punya kemampuan untuk merakit bom. Dan kelompok ini telah merencanakan kegiatan-kegiatan antara lain penyerangan pada Mako Polri, kemudian juga penyerangan pada rumah dinas anggota Polri, dan juga rumah pejabat di Gorontalo. Dan juga berencana akan melakukan aksi perampokan pada beberapa toko yang ada di sekitar Gorontalo. Kemudian untuk kelompok Makassar, 19 orang ini tentunya telah dilakukan penegakan hukum pada tanggal 6 dan 7 Januari 2021.